Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ersa Mafasyarani dengan NIM 6670240177 akan menjelaskan mengenai isi artikel yang saya buat, yaitu dinamika resolusi konflik hutan produksi terbatas di Kecamatan Bukit Kapur. Nah, konflik dan dinamika ini terjadi di Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur di Kota Dumai, yang dimana ada 4 kelompok tani ini memperebutkan hak atas kawasan hutan terbatas. Dari kelompok tani itu ada Makan Jayanat, Provindo Tominasi, Sukarno Maju, dan juga Nainggolan. Dari keempat tani tidak ada satupun yang punya legalitas secara formal untuk mengklaim penggarapan atas areal yang identik. Oke, persoalan ini muncul dari 3 akar struktural. Pertama yaitu batas wilayah ini sejak Orde Baru tidak pernah melibatkan masyarakat lokal dalam pemetaan, dan kedua lemahnya administrasi mengenai pertanahan yang menyebabkan masyarakat ini hanya bergantung pada sejarah dan juga jalan sosial. Yang ketiga, telatnya pemerintah dalam membuat skema mengenai legalitas formal kawasan hutan terbatas, sehingga masyarakat ini tidak punya dasar hukum yang kuat. Lalu ketegangan ini memuncak di tahun 2022, di mana ada salah satu kelompok tani bertindak secara individual dengan menggunakan alat berat untuk menggarap salah satu kawasan hutan, sehingga menyebabkan konflik dan juga kerusakan ekologis. Titik balik terjadi saat UPTA KPH bagian Siapi-Yapi turun tangan sebagai mediator netral. Alih-alih untuk menerapkan pendekatan hukum yang represif, mereka memfasilitasi dialog multi pihak yang mempertemukan kepentingan keempat kelompok yang sebelumnya saling curiga. Proses ini menggeser strategi dari kompetisi menuju kompromi dan kolaborasi, sejalan dengan kerangka dari manajemen konflik yang menekankan bahwa pendekatan kolaboratif dengan pihak ketiga netral cenderung menghasilkan kesepakatan yang lebih berkelanjutan. Hasilnya, dari keempat kelompok tani bersepakat untuk membentuk satu wadah kelembagaan bersama sebagai syarat pengajuan izin hutan kemasyarakatan atau HKM yang seluas 47 hektar. Skema ini mentransformasi status mereka dari perambah ilegal menjadi mitra resmi pemerintah dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dengan masa kelola 35 tahun yang bisa diperpanjang. Keterlibatan Wali Kota Dumai dalam rapat koordinasi turut memperkuat legitimasi proses ini tidak di semua pihak. Dari kasus konflik di Bukit Kapur, Kota Dumai, kita dapat mengetahui bahwa penegakan hukum semata tidak selalu efektif untuk menyelesaikan masalah konflik tenurial yang berakar dari masalah struktural. Pendekatan dengan mediasi, kolaborasi, dan juga dialog ini dinilai lebih mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang berkelanjutan. Sekian pemaparan informatif dari saya. Sekian dan terima kasih.